Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang Jetshell Coder, yaitu adalah sebuah website untuk menampung data-data yang nanti akan dikirim menggunakan Unity. Jetshell Coder ada di chapter 10 ya, di bagian sini. Jadi kita akan download dulu Jetshell Codernya. Saya coba klik. Jetshell Coder ini dibikin menggunakan kode Igniter dan ini sudah sampai versi 10. Jadi yang kita download versi paling baru ya. Klik kanan terus download dan pastikan Anda sudah menginstal XAMPP. XAMPP itu adalah sebuah service untuk website XAMPP seperti ini ya. Jadi ini XAMPP itu artinya X itu adalah sistem operasi, A itu Apache, M-nya MySQL, P-nya PHP, dan P-nya satu lagi adalah bahasa Perl kalau nggak salah ya. Ini ada Perl, XAMPP, makanya Perl dan PHP. Fungsinya adalah untuk membuat sebuah server lokal di dalam eh, komputer kita. Nah, di sini tuh harusnya ada, ini saya udah jalan ini, di pastikan nanti Anda membuka begitu Anda install XAMPP, Anda bisa buka di bagian XAMPP control. Nanti di sini ada Apache dan MySQL, silakan di start sampai jalan seperti ini. Ciri-ciri XAMPP-nya sudah jalan biasanya kalau kita klik localhost, klik localhost itu biasanya akan muncul seperti ini. Masuknya ke XAMPP kayak gini loh ya, ada semacam dashboardnya. Ini artinya si XAMPP-nya sudah jalan. Kalau sudah di-download si codernya nanti akan kita copy paste ke bagian htdocs ya. Jadi kita Ctrl X, saya pindahin ke htdocs. Ke htdocs ini fungsinya semua folder-folder yang ada di sini nanti akan bisa kita akses melalui browser. Ini kita saya ekstrak. Sebentar saya lupa ini kalau nggak salah coder ya, langsung coder. Jadi kita ekstraknya pakai yang ekstrak here. Kita pakai yang ekstrak here supaya langsung yang diekstrak adalah folder dalamnya. Nah, kayak gini. Jadi posisinya nanti dari XAMPP, htdocs, kemudian ada coder. Mana codernya? Oh, ini nih. Oke, kita coba dulu ya apakah dia berhasil. Jadi kita langsung localhost coder. Nah, di sini ada error. Errornya adalah unknown database Jetshell Coder karena databasenya belum ada, jadi dia error. Kita harus bikin dulu databasenya. Databasenya bisa kita pakai localhost php myadmin. Nah, di sini teman-teman kita bikin dulu database ya. Tadi dia minta databasenya Jetshell Coder, kita copy dulu. Database tuh gimana nih? Database name Jetshell Coder, lihat. Nah, dan kita perlu tabelnya. Tabel-tabel yang sudah ada di dalam Jetshell Coder itu sudah saya simpan di sini. Jetshell Coder jadi di bagian htdocs coder ada folder SQL. Nah, di sini ada si SQL-nya. Ini kita tarik aja ke bagian sini. Harusnya dia jalan semua. Kalau kita refresh, yes. Harusnya ada muncul. Oh, bentar, kenapa nggak mau di refresh ini? Harusnya ada muncul 4 tabel, ada avatar, leaderboard, progress, user. Kita cuma perlu tabel ini aja. Untuk tabel user sudah ada user satu ya, namanya admin@admin.com, emailnya, passwordnya admin. Ini user pertama. Oke, kita coba lagi, kita refresh. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari Jetshell Coder yang sebetulnya bisa Anda ganti. Ya ini cuman template aja. Si Jetshell Coder itu aslinya apa namanya? Ngumpulin banyak template ya. Jadi kalau misalkan Anda pengen mengganti tampilan ini, Anda bisa masuk ke
Nah, application, controller, kemudian di bagian Jetchill. Nah, ini Jetchill saya coba pakai banyak banget ya. Ntar saya matiin dulu. Bekas-bekas ini banyak amat ya udahlah nggak usah lah ya. Banyak kan. Oke, di sini ada misalnya yang aktif ya. Yang aktif untuk sekarang adalah eh Times vmain. Ini adalah yang aktif. Jadi yang vmain ini tampilannya seperti ini. Untuk foldernya sendiri ada di bagian folder view, di bagian Times, di bagian vmain. Nah, ini kalau kita buka juga. Nah, teman-teman yang mengerti dengan apa tuh HTML ya, teman-teman bisa utak-atik di bagian sini karena ini nanti akan menentukan tampilan dari yang aplikasi yang ini, tampilan yang warna biru. Tapi kalau misalkan mau ganti nggak tampilan yang itu boleh di sini saya siapin 1 2 3 4 5 6 lah ya. Jadi teman-teman bisa ganti kalau nggak salah yang ini jalan nih. VApps. VApps itu masih jalan. Hanya tampilannya kayak gini kalau yang VApps. Teman-teman bisa ganti bagian tampilannya. Terus misalnya saya ganti lagi yang bagian follow, vfollow. Kalau vfollow kayak gini tampilannya ya, tampilan dashboardnya, teman-teman bisa sama ganti juga. Ada vfollow, terus ada apa lagi? Vlearn. Coba tes ini vlearn, ya agak-agak kalem gitu ya buat buat website edukasi. Terus ada apa lagi? Iframe apa nih iframe? Iframe ini kayaknya ke website lain ya, kayaknya ya. Ini ke Lapentor kalau saya nggak salah. Lapentornya udah dimatiin, jadi nggak bisa dimention. Ini kayaknya nggak terlalu bagus, tapi bisa. Terus multipurpose. Yes, ini juga bisa ya. Ada beberapa template yang udah disiapin. Teman-teman bisa mengedit di bagian HTML-nya. Setiap baris ini nanti bersesuaian dengan nama view-nya. Jadi kalau saya kasih huruf V di depan itu berarti view, ya misalkan ini kan vmain nih, berarti cari folder, cari file vmain, bagian sini tuh kalau diutak-atik pasti berubah gitu. Misalkan contoh yang ini ya, yang v multipurpose berarti kalau misalkan kita cari folder file namanya v multipurpose, maka apapun yang diedit di sini pasti berubah. Misalnya apa ya? Ini kan ada nih telepon satu teman-teman 10. Nah, ini misalnya kita ganti telepon saya. Kalau di refresh nanti dia akan berubah di sini. Jadi apapun yang Anda edit di bagian satu file ini itu akan mengubah bagian tampilan depannya. Kita hanya perlu tampilan depan karena yang penting itu adalah bagian dashboard. Nah, ini kayak saya kembalikan lagi ke main ya. Saya balikkan lagi ke main di sini. Yang kita perlukan itu adalah bagian ini, bagian dalamnya. Jadi kita akan login. Nah, kemudian di sini ada tadi ingat user pertamanya adalah admin@admin.com, passwordnya admin. Di oh, udah ada ya. Admin@admin.com, admin login. Kita. Yes. Eh. Nah, yang kita perlukan saat ini adalah tampilan ininya. Jadi ini adalah sesuai dengan database tadi ya. Kemudian di sini juga ada progress, kemudian di sini juga ada leaderboard. Jadi langkah pertama adalah menyiapkan Jetchill Coder supaya dia bisa menampung data sesuai dengan yang kita nanti tembak dari Unity. Kalau misalkan secara website harusnya harusnya sih nggak masalah, harusnya bisa juga. Jadi kalau misalkan saya klik tambah sini, misalkan nama AA gitu ya, ini satu disimpan dan kembali. Harusnya dia tersimpan, tapi bukan gitu kegunaannya. Kegunaan dari website ini sebetulnya bukan untuk
dimasukin dari website, tapi dimasukin dari Unity. Ini akan menjadi apa ya, tempat penyimpanan data Unity. Dan yang berpasangan dengan ini, yang berpasangan dengan website ini, itu di Jetil tuh ada namanya linear progression eh Apache, Apache mana ya? Apache server. Inilah di linear progression ya, kita coba buka linear progression. Nah, di sini saya punya dua ya. Ada Apache sama Playfab. Nanti untuk yang video ini khusus kita akan bahas dulu Apache aja. Server Apache. Kita download si ininya, si package-nya. Em, oh ya udah. Terus ini pastikan Anda sudah nyalain Unity ya. Siapin Unity-nya. Kemudian kita coba impor si linear package. Jadi ini nanti si sistem loginnya itu akan apa ya? Akan ter terpasang dengan si Jcl Coder. Jadi kalau yang out system Apache artinya dia dirancang supaya bisa nembak pada sebuah server yang servernya server Apache ya. XAMPP itu kan Apache servernya. Nah, di sini ada beberapa package yang udah disiapin. Prefabnya sudah banyak juga, cuma ini saya bikin satu scene ya untuk memudahkan Anda buat melihat dulu kira-kira tampilannya seperti apa. Nanti kita akan coba buat dari prefab ya satu-satu. Kita mulai dari ini dulu kali. Saya ingin memastikan bahwa ini jalan. Oke, yang pertama adalah di bagian foldernya ada namanya folder streaming asset. Folder streaming asset ini fungsinya untuk memastikan kemana servernya eh, mau ditembak ke server yang mana. Ya, coba saya klik show in folder. Nanti ada di bagian folder tuh ada server.xml. Nah, klik kanan open with ini. Nah, ini perhatikan udah saya set ya. Udah saya set di sini adalah localhost coder API. Nah, jadi kalau misalkan nanti em, foldernya mau berubah, nah pastikan ini sama dengan namanya. Jadi kebetulan coder API itu berarti kan nama aplikasi ini. Nah, nama nama aplikasinya nama foldernya coder. Kemudian bagian API-nya itu adalah ngambil dari controller API. Nah, si script ini nanti akan kita tembak dari Unity. Nah, di bagian sini kalau kita lihat ada beberapa fungsi yang sudah ada. Yang pertama register, yang keduanya login, yang ketiganya leaderboard. Ini udah disiapin. Kita akan coba tembak apakah berhasil dari sini. Kita lihat dulu yang pertama ada namanya out Apache server. Out Apache server itu kita pakai itunya adalah dynamic server ya. Jadi kalau misalkan static server, Anda harus ketik sendiri di sini. Coder API. Tapi kalau dynamic server, dia nanti akan baca dari config XML dan node XML-nya adalah server Apache. Nah, coba kita lihat tadi. Benar nggak? Yang mana tadi ya itunya? Ininya kita cek. Nama nama tagnya adalah Apache ya. Kalau yang ini nama tagnya Playfab. Jadi ada dua. Jadi kita bisa gunakan satu XML untuk dua server. Mau pakai Apache atau mau pakai Playfab. Ini pakainya Apache. Coba kita play dulu ya. Oke, bisa dilihat di sini. Di sini sudah otomatis berubah menjadi coder API. Padahal tadi kosong ya. Terus yang keduanya adalah karena kita mau login. Nah, ini mungkin saya coba tampilin. Nah, ini ada login, kemudian di sini sudah ada forgot password, di sini juga ada register. Ini tampilannya bisa Anda ganti ya. Boleh mau diatur lagi juga silakan. Ini template untuk pembuatan apa ya namanya? Pembuatan user dan login. Kita coba login dulu yang pertama.
Kita menggunakan admin@admin.com. Ini admin. Login. Kalau dia sukses, akan muncul seperti ini ya. Ini sudah ada template-nya, jadi saya coba kasih lihat juga untuk yang login. Di sini sudah ada beberapa eh, folder prefab yang disiapin. Misalkan kalau login nanti munculnya ada tulisan begini gitu kan. Kalau misalkan login fail nanti munculnya begini. Kalau errornya nggak tahu biasanya masalah jaringan muncul ini. Ini semuanya adalah apa ya namanya? Bentuknya adalah image, jadi bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Misalnya bagian mana nih? Nggak kelihatan nih, bagian sini ya. Ini kan cuman image doang nih, image yang saya kasih warna. Karena merah tadi. Terus ini misalkan bisa diganti kalau ada gambar yang lain sesuaikan dengan kebutuhan game Anda. Jadi bagian loginnya itu ngeblend sama warna gamenya bisa juga. Ini cuman gambar doang, tinggal diganti-ganti lah. Nah, terus kita coba aja ya. Berarti yang login sama yang register. Kalau tadi kan pasti bisa register karena pasti bisa login karena sudah ada usernya. Sekarang kita coba bikin user baru, register. Namanya misalnya abc.com. Keluarga malam Yupan. Keluarga malam Yupan. ABC. 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 Salah. Kenapa gagal? Biasanya kalau gagal dari ininya. Dari apa tuh? Dari ininya. Ini eh, registration. Registration itu kalau lihat dari scriptnya, mana ya? Adanya register. Jadi ini scriptnya memang harus diganti dulu ya. Register. Register sukses. Pada saat register sukses, coba kita lihat di website. Website mana? Websitenya adalah di di sini aja. Nah, di sini ya. Coba kita harusnya akan muncul ABC 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 ABC. Nah, ini user yang baru kita bikin tadi. Terus di dalam JCL codernya pasti juga muncul juga. Nah, jadi ada ABC ABC passwordnya 138. Kita bisa login. Loginnya udah tutup. Kita bisa login apa tadi? abc@abc.com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, lagi sukses ya. Itu kira-kira contoh dengan menggunakan scene yang ini. Jadi ini adalah scene latihan supaya kira-kira nanti mekanisme loginnya seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau misalnya Anda sudah punya nih game menu. Nah, contoh ya, ini contoh. Kita akan bikin satu buah game menu dadakan di sini. Mana pasnya, terus misalnya saya ganti pakai ini lah ya, saya pakai image. Ini kameranya mana? Kamera dan lightning. Sorry. Lagi nih. Ini pura-puranya adalah game menu Anda nih. Game menu Anda segede gini lah ya. Misalkan udah jadi, gitu kan. Terus misalnya di bagian sini ada tombol play. Nah, di sini tombol play. Teorinya kan karena kita si gamenya itu harus login dulu, berarti tombol play ini nggak boleh ada atau bahkan yang nggak bisa dipencet lah, intinya nggak bisa dipencet sebelum Anda login. Nah, ini saya kasih warna hijau. Gitu kan Anda harus harus login dulu nih baru bisa ininya muncul. Jadi ini kita bisa ilangin dulu, misal kita ilangin dulu buttonnya. Kemudian kita ganti dengan button login.
Nah, login. Jadi Anda harus login dulu ceritanya. Login dulu. Nah, untuk pada saat klik login, maka yang harus Anda ambil di sini pertama ada dua ya. Yang pertama adalah server. Nah, server ini Apache server harap diganti bagian sini dynamic server. Nanti ininya dihapus aja nggak apa-apa. Kemudian ini ada main XML. Main XML-nya itu adalah mengikuti nama ini. Berarti ini config, ininya server. Kemudian bagian node XML-nya ini ngikutin nama tadi ya. Namanya kalau saya tidak salah server Apache. Udah, kemudian selanjutnya Apache server udah di set. Selanjutnya adalah login. Loginnya di sini. Tinggal dimasukin aja di sini. Nanti kalau mau diganti tampilannya boleh. Intinya ini adalah dia masih tidak muncul. Tapi kalau misalkan saya klik button baru si loginnya ini muncul. Gitu ya. Kemudian pada saat muncul ini kita set juga. Ini yang pertama otomatis servernya dia akan ngikutin yang dari sana ya nggak masalah. Nah mungkin dari sini ya. Jadi ini kan ada login sukses. Pada saat login sukses, dia akan memunculkan dialog sukses. Nah, kalau dialog suksesnya ini diklik, tombol F-nya diklik, nah mungkin ini baru kita kasih sesuatu misalnya adalah tombol ini kan tombol play ya. Mungkin saya ganti namanya. Play ini login. Jadi kalau tombol OK yang di login sukses ini sudah diklik, maka si tombol loginnya menghilang, si tombol play-nya muncul. Nah gini, jadi ini ceritanya Anda nggak bisa main game sebelum Anda login dulu. Oke, kira-kira seperti ini game menunya ya. Coba tes. Wah kita nggak bisa main dulu nih, harus login. Oke, login dulu. Nah, login klik. Begitu login masuk sini. Kemudian tadi ada abc at abc.com. Dua dapat makhluk depan gitu kan 8 terus ada login. Login sukses. Nah, baru dia bisa main gitu ya. Setelah sini Anda sudah berhasil membuat mekanisme login. Tapi masih ada lagi kelanjutannya. Kelanjutannya adalah ketika pada saat usernya bermain, kemudian Anda apa namanya? Ada semacam skor, ada skor yang harus dikirim misalnya. Biasanya kan kalau habis satu level selesai tuh, habis satu level selesai suka muncul apa ya namanya? Suka muncul ini ya, suka muncul image kayak gini nih, maksudnya. Kayak gini misalnya selamat Anda menang gitu kan. Selamat Anda menang. Apakah Anda mau kembali ke level sebelumnya atau apakah Anda mau lanjut ke level selanjutnya? Nah, kira-kira gitu loh ya. Pokoknya akan ada sebuah tombol yang ujung-ujungnya adalah memberikan Unity event. Ini kita sangat perlu banget Unity event karena si Jcil ini kan sebagian besar codingnya adalah berhubungan dengan Unity event. Yang kita pasang di sini selanjutnya adalah skor dari si karakter. Pada saat si player berhasil memainkan game, itu kan pasti ada namanya ini ya, ada namanya teks. Nah, ini ada teks, entah teksnya di mana terserah misalnya skornya 9.000 misalnya. Saya gedein dulu biar kelihatan. Kayak gini ya. Nah, si nilai 9.000 ini kan harus dilempar ke dalam server. Harus disimpan, ditembakin ke dalam server supaya nanti pada saat di leaderboard ini akan muncul ya namanya, ya nama skornya. Gimana nih caranya kita memasukkan dua nama ini, dua field ini dari Unity? Kalau sudah login tadi kan kita udah sempat sekali login ya. Kita perlu satu lagi namanya out Apache session. Nah, ini session ini fungsinya adalah untuk menentukan
siapa yang baru saja login. Jadi nanti di setiap apa namanya, di setiap scene ini jangan disimpan di scene pertama sih, di scene selanjutnya. Di scene selanjutnya di apa namanya, dipasang. Kemudian karena dia minta satu input field, kita kasih input field. Ini misalnya kasih user yang aktif. Itu ini ada semacam input field, tapi ini nggak usah ditampilin sebenarnya, cukup dihilangin nggak apa-apa. Cuman butuh ada kontainer aja dimasukin ke sini. Jadi fungsinya user yang aktif adalah di setiap scene ketika ada prefab ini maka nanti dia akan tahu siapa sih user yang lagi login sekarang gitu. Ini otomatis akan mencari siapa yang login sekarang dan yang login ini nanti akan kita coba untuk tembak ke dalam skornya. Jadi ini kita punya apa, user yang aktif dan kita punya skor. Coba kita tembak misalnya ya. Ini ada satu tombol. Misalnya kalau saya klik ini nanti dia akan nyimpan ke dalam leaderboard. Kira-kira gitu. Udah kita pasang yang leaderboard. Dan ini sebentar. Hmm, kayaknya harus ada yang saya ganti. Ini username score ya. Skornya input field salah nih. Sebentar, saya edit dulu dikit. Eh, ini harusnya teks. Nah, ini. Oke. Eh, kelewat. Nah, udah benar ya. Jadi sekarang ada username, ada ini nanti kita drag yang bersesuaian dengan ini. Misalkan username kan tadi kan user yang aktif adalah input field ya. Jadi kita drag yang ini. Kemudian kalau score itu biasanya pakai teks, ya berarti kita teks masukin. Name sama score. Udah itu aja yang kita perlukan untuk di dalam si apa leaderboardnya. Nanti di button tinggal klik kemudian masukin leaderboard, kemudian info leaderboard. Wis, harusnya selesai. Coba kita begini, kemudian pura-puranya lagi main game, skornya nambah terus, tring, selamat, Anda menang, gitu kan. Yuk kita ke level selanjutnya, atau mungkin pada saat ini yang lagi muncul, atau pada saat tombolnya diklik, terserah, yang penting selama dia ada Unity event, Anda bisa pasang ini, panggil fungsinya adalah invoke leaderboard, nanti dia akan masuk ke dalam database. Nanti ada di bagian konsol ada tulisan Save leaderboard sukses. Ini artinya datanya sudah kelempar ke dalam si JCL Coder. Coba kita cek. Nah, sampai sini berarti Anda sudah berhasil memasukkan data dari Unity ke dalam database-nya PHP ya, Apache MySQL. Oke, kira-kira itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.